Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami, Tim Laju. Pada channel YouTube ini, saya dan teman-teman akan menceritakan perjalanan touring kami di berbagai tempat, di berbagai daerah. Pada video pertama kali ini, kami akan menceritakan touring kami dari Magelang ke Bali yang kami laksanakan pada tanggal 18 Desember hingga 23 Desember tahun 2021. Semoga teman-teman yang akan melaksanakan kunjungan ke Bali menjadi termotivasi dan terinspirasi atas video-video kami. Terima kasih. Ya, untuk jadwal keberangkatan touring kami ini, sebenarnya kami itu adakan di tahun lalu, di bulan Desember tahun 2020, lebih tepatnya antara sebelum Natal atau tanggal-tanggal setelah Natal. Namun ternyata bahwa ada pembatasan, yaitu PPKM, yang mengharuskan kami untuk di rumah saja, dan akhirnya diundur sekitar bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2021. Namun pada saat proses perjalanan ke bulan Juli atau Agustus, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan PPKM yang mengharuskan kami untuk mengurungkan niat untuk berangkat ke Bali, sehingga kami pun juga harus mengurungkan niat lagi, mengundurkan jadwal lagi untuk berangkat sekitar bulan Desember tahun 2021. Akhirnya keberangkatan kami laksanakan tanggal 18 Desember sampai 23 Desember. H-7 sebelum keberangkatan tersebut, kami sudah mempersiapkan prepare motor, prepare penginapan yang akan kami tinggali selama di Bali. Itu kami dapat penginapan di daerah Jimbaran, Tebingin Sari, Jimbaran. Terus kami juga prepare perlengkapan yang dibawa selama perjalanan, berupa snack, jajanan, sangu, dan juga kunci-kunci yang diperlukan selama perjalanan. Terus prepare badan tentunya, jaga kesehatan. Selama 7 hari itu kami tidak keluar rumah, menjaga kesehatan. Dan sayangnya H-1 sebelum keberangkatan, yaitu tanggal 17 Desember malamnya, teman kami Nando mengalami demam secara mendadak. Maka kami mengundurkan jadwal keberangkatan menjadi tanggal 19 sembari menunggu Nando sembuh. Namun ternyata Nando malah semakin panas, demamnya semakin parah. Dan dengan berat hati atas keputusan Nando untuk memundurkan jadi keberangkatan tanggal 19 pagi. Dari Magelang kami menuju ke Kopeng menempuh waktu 40 menit. Kemudian kami turun menuju Terminal Tingkir Salatiga. Kami belok kanan menuju ke arah Sragen. Ya, ketika kami sampai Sragen, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Ngawi. Sesampainya di Ngawi, kami pun melakukan rest jenak di tugu perbatasan Ngawi. Kami pun menyempatkan diri untuk mengambil beberapa footage foto dan video, dan juga kami beristirahat karena hari itu sangat panas. Kami pun melepaskan lelah kami di situ sembari berfoto dan menikmati beberapa snack yang kami bawa. Dan ketika rasa kami cukup, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Alas Mantingan. Di situ kami pun melakukan rest kedua, yaitu dengan makan siang. Ketika kami sampai Alas Mantingan, kami pun melihat di kiri jalan itu ada ibu-ibu yang menjual es degan. Dan karena situasi sangat panas dan kami haus, kami pun mampir ke situ. Dan istimewanya di tempat ibu itu tersedia beberapa gubuk-gubuk yang bisa kami pakai untuk makan dan bersantai ria di pinggir jalan. Akhirnya kami pun membeli degan dan juga makan bekal yang kami bawa dari rumah. Dan setelah kami rasa cukup untuk istirahat dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan melewati Madiun. Sesampainya Madiun, kami juga melakukan rest di sebuah minimarket. Akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan menuju daerah Nganjuk. Di daerah Nganjuk, kami pun menyempatkan diri foto di sebuah tugu yang sangat ikonik bagi teman-teman semua, yaitu Tugu Kartonyono. Di situ kami pun foto sambil ngeres dan juga meregangkan tangan dan kaki, karena sampai situ kami juga sudah cukup lelah. Dan ketika rasa kami cukup, kami pun melanjutkan perjalanan ke daerah selanjutnya. Ketika kami memasuki alun-alun kota Nganjuk, kami langsung disambut oleh hujan. Langsung kami melipirkan motor kami memakai jas hujan. Perjalanan kami lanjutkan menuju ke kota Mojokerto. Di kota Mojokerto, kami menyempatkan untuk rest karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Kami makan malam sekaligus membersihkan badan di SPBU terdekat. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju ke kota Pasuruan.
Dari Jombang ke kota Pasuruan itu saya menghidupkan fog lamp saya, dan ternyata sebelum sampai ke Pasuruan fog lamp saya sudah mati. Saya mengabari ke Edo bahwa fog lamp saya mati, kemudian melipir sebentar ke minimarket untuk mengecek apakah kondisi motor saya ada yang trouble atau tidak, dan ternyata hanya saklar fog lamp saya yang rusak. Untungnya saya membawa saklar cadangan dari Magelang, dan di minimarket itu saya mengganti saklar saya sembari Edo membersihkan helmnya. Setelah clear masalah saklar, perjalanan kami lanjutkan menuju ke kota Pasuruan. Selama perjalanan saya menemukan kendala di intercom saya selama di kota Pasuruan hingga menuju ke kota Probolinggo. Ya, kami pun sampai di Probolinggo itu sekitar pukul 10 atau jam 11 malam. Di situ kami mengalami hujan, kami terkena hujan yang cukup deras, dan akhirnya kami pun menyempatkan diri untuk memakai jas hujan kembali. Karena hujan cukup deras, kami pun tidak berani melajukan motor kami itu lebih dari 50 km per jam karena hujan sangat deras dan penerangan di situ pun juga kurang baik. Dan sesampainya kami di daerah kota Probolinggo itu, karena posisi saya di depan dan Noven di belakang, dan saya itu melihat jalan itu mulus ya, karena ketutupan air hujan, kegenang air hujan, dan tak disangka tiba-tiba saya itu terkena lubangan yang cukup dalam, dan sampai komstir saya itu bunyi. Kami berdua itu sama-sama kejeglong, dan akhirnya kami pun minggir, melipir sejenak ke sebuah toko yang sudah tutup pada saat itu. Kami pun sesampainya di toko itu kami pun mengecek motor kami apakah sekiranya ada barang atau part-part motor yang sekiranya copot atau apa. Kami pun mengecek, ternyata aman dan box-box kami pun aman. Dan sembari Noven mengecek motornya, saya pun mencoba berjalan ke tengah jalan. Saya mencoba mencelupkan kaki saya ke kubangan tersebut, dan ternyata kubangan tersebut itu cukup dalam, sekitar di atas mata kaki saya. Dan saya pun kaget, ternyata kubangan yang saya lewati tadi itu cukup dalam. Maka saya pun tidak heran, komstir saya pun sampai bunyi, dan punya Noven pun juga bunyi. Akhirnya setelah kejadian kejeglong itu, kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Itu kami pun kena hujan itu sekitar 6 jam. Dan sampai di Paiton itu kami sekitar pukul jam setengah 5 pagi atau jam 5 pagi. Itu baru kami merasakan cuaca cerah, tidak hujan. Akhirnya kami pun mencoba ngeres di pinggir jalan untuk melepaskan jas hujan, melepaskan jas hujan sepatu, dan melipatnya kembali ke motor sekitar 1 atau 2 kilo. Kami pun berhenti di Paiton untuk menyempatkan diri berfoto karena cuaca di situ baik, dan pas pada waktu dini hari lampu di Paiton itu sangat bagus. Kami pun mengambil footage dan foto-foto di situ. Dan setelah kami rasa cukup di daerah Probolinggo itu, di daerah Paiton, kami pun melanjutkan perjalanan ke daerah Situbondo. Dari Paiton kami melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang, melewati Situbondo, kemudian menuju ke Alas Baluran, dan setelah kami menghabiskan Alas Baluran, kami memasuki kota Banyuwangi. Di kota Banyuwangi, kami langsung menuju ke pesisir Ketapang, dan ada suatu pantai di sekitar pelabuhan, yaitu Pantai Watu Dodol. Kami menyempatkan untuk berfoto di sana, kemudian lanjut menuju ke pelabuhan. Di sebelum pelabuhan kami juga diharuskan untuk tes antigen. Kami tes antigen di situ dan membeli tiket online kapal juga di situ. Setelah mempersiapkan itu semua dan siap menuju ke pelabuhan, kami mencari makan siang di sekitar pelabuhan sekaligus mandi membersihkan badan sebelum akhirnya jam 12 tepat kami masuk ke pelabuhan untuk loading kapal menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Setelah itu menunggu sekitar 15 menit dan keberangkatan dari Tanah Jawa pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, kemudian 1 jam perjalanan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Ya, dan tibalah saatnya kami tiba di Bali.
Ya, kami sampai di Bali ini pukul 2 WITA atau di jam WIB itu pukul 1 karena perbedaan waktu ya, WIB ke WITA. Hal pertama yang kami lakukan di Pulau Bali adalah melakukan registrasi ulang di bagian pelabuhan. Di situ kami melakukan verifikasi kembali bagian surat rapid test dan juga peduli lindungi vaksin. Di situ ada pengecekan ulang. Kemudian setelah itu kami pun melanjutkan perjalanan menuju Taman Nasional Bali Barat. Kami pun menyempatkan diri berfoto di sebuah tugu selamat datang. Kami pun berfoto di situ, foto, mengambil footage, minum-minum karena cukup lelah perjalanannya, dan pada saat itu sampai di Bali, setelah sampai di pelabuhan, tiba-tiba perasaan lelah kami itu hilang karena sudah sampai di tempat tujuan kami. Meskipun sebenarnya dari jarak ke pelabuhan sampai ke hotel itu cukup jauh. Sesampainya di tempat rest tadi terakhir ini, kami pun melanjutkan perjalanan ke destinasi pertama di Pulau Bali, yaitu ke Palasari. Kami pun di Palasari ini menyempatkan untuk mampir ke Gua Maria Palasari dan juga gereja. Kami di situ berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberkati perjalanan kami ini, dan juga kami sampai di Bali dengan selamat. Kami pun berdoa, mengucap syukur bersama. Setelah kami rasa cukup di daerah Palasari, kami pun melanjutkan perjalanan ke daerah Jimbaran, di hotel kami, di daerah Kampus Udayana, dekat GWK. Kami pun melewati Kabupaten Negara, Jembrana, Tabanan, Denpasar, dan sampailah kami di tempat hotel kami. Hari kedua di Bali, kami melanjutkan perjalanan menuju ke utara. Sebelum naik menuju utara, kami menyempatkan untuk mengganti oli kendaraan kami di sekitar daerah di Kuta. Setelah 800 km, kami baru mengganti oli kami di Bali, memang begitu. Sehingga ketika perjalanan pulang, kami tidak perlu mengganti oli lagi. Dari situ kami melanjutkan perjalanan naik menuju ke Singaraja. Sampainya di Singaraja, kami menemukan warung makan nasi campur khas Bali di kanan kiri jalan itu, di pinggir jalan. Kami mencoba dan ternyata disediakan sate babi beserta dengan soto babinya, dagingnya, dan nasi singkong lawar beserta sambal mata. Setelah makan, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Bedugul. Di Danau Bedugul kami menikmati view danau yang disuguhkan serta dengan ada view pelanginya di sana. Setelah puas menikmati view di Danau Bedugul, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Handara Gate, itu yang berlokasi di Handara Golf and Resort, itu berdekatan dengan Danau Bedugul. Kami menikmati view yang ikonik di sana, yaitu Gapura Bali, Handara Gate. Itu kami membayar 20.000 untuk masuk. Kami menikmati berfoto-foto hingga pukul 5 sore, kemudian kami turun menuju ke Gianyar. Ya, setelah kami dari Handara Gate itu, kami turun ke daerah Gianyar karena di situ ada warung makan yang ikonik, nasi campur yang ikonik. Saya tahu dari teman saya bernama Ketut, dia merekomendasi bahwa ada nasi campur yang ikonik di daerah Gianyar. Nah, kami pun langsung turun ke daerah Gianyar untuk menuju ke Pande Egi. Nah, di situ kami pun membeli nasi campur babi di situ, dan kami menikmati. Ternyata nasi campurnya sangat enak dan otentik sekali rasanya. Kami sampai di Pande Egi itu sekitar pukul 8 atau pukul 7 malam, sekitar pukul itu. Kami pun makan kurang lebih sekitar 2 jam lah. Sembari kami juga istirahat di situ. Setelah kami selesai makan, kami pun lanjut ke hotel untuk istirahat. Ya, akhirnya sampai di hari ketiga kami di Pulau Bali, dan kami pun akan mengeksplor Bali Selatan. Hal pertama yang kami lakukan pada hari ketiga adalah bangun pagi. Itu cukup berat ya, karena rencana kami itu pukul 6 pagi harus bangun dan mulai eksplor. Tapi ternyata kami pun baru bisa bangun itu jam 8 pagi karena ya badan masih capek. Akhirnya kami segera mandi, mempersiapkan motor. Kami pun segera mencari sarapan di daerah situ, di daerah Kampus Udayana, dekat penginapan kami. Di situ kami pun makan nasi campur. Kami pun sarapan dan minum. Setelah cukup, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Kuta. Kami pun di situ mampir ke satu toko oleh-oleh
Di situ kami membeli oleh-oleh untuk keluarga kami dan juga teman-teman di Magelang. Dan setelah kami membeli oleh-oleh, kami pun turun lagi ke hotel untuk menaruh oleh-oleh kami itu, karena rencananya besok akan kami paketkan. Memang agak sedikit ngampat sedikit jaraknya, tapi ya memang itu rencana kami. Akhirnya setelah dari hotel itu kami pun lanjut ke GWK. Kami pun di situ berfoto-foto di area dalam GWK, dan juga kami menyempatkan diri untuk foto di tulisan GWK yang ada di depan. Nah, pada waktu kami foto, kami pun disamperi oleh satpam dari GWK, dan ternyata satpam tersebut itu mengajak kami ngobrol karena takjub motor yang kami bawa itu kan platnya A dan tahu itu dari daerah Jawa, maka mereka pun kaget karena jarak yang kami tempuh cukup jauh. Dan setelah selesai mengobrol dan berfoto, kami melanjut ke Pantai Melasti. Di Pantai Melasti itu kami sampai sekitar pukul 3 atau 4 sore, dan sesampainya di Pantai Melasti kami pun membayar loket dan segera turun ke bawah. Kami pun menikmati pantai, bersantai di sore hari karena cuaca juga cerah, dan tidak disangka jam itu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Dan sebenarnya kami itu masih harus ke Pantai Pandawa, tapi karena kami terbuai oleh suasana Pantai Melasti yang sangat syahdu itu ya, akhirnya kami pun segera melanjutkan perjalanan ke Pantai Pandawa. Nah, sebelum ke Pantai Pandawa, saya itu sempat ngobrol dengan Noven untuk mengajak nonton tari kecak, karena di situ ada pagelaran tari kecak. Tapi setelah kami berdiskusi karena waktu juga sudah terlalu larut, makanya kami pun membatalkan dan segera melanjutkan ke Pantai Pandawa. Nah, sampainya di Pantai Pandawa itu sudah sore dan sudah agak larut ya, sekitar pukul 6 sore atau setengah 7 malam itu sudah mulai gelap, dan kami pun sampai tidak sempat untuk berfoto di tulisan Pantai Pandawa karena juga cuaca dan suasana udah gelap. Akhirnya kami langsung turun ke bawah, dan tak disangka ternyata di situ Pemda daerah situ ya, daerah Pantai Pandawa itu mengadakan gelaran tari kecak secara gratis. Wah, kami pun juga senang karena sebenarnya kami itu ingin nonton tari kecak ya di Pantai Melasti, tapi akhirnya bisa kesampaian di Pantai Pandawa. Akhirnya kami pun nonton tari kecak itu dari awal sampai akhir. Kebetulan sekali kami sampai di Pantai Pandawa itu baru mulai tari kecaknya. Kami nonton sampai akhir. Setelah selesai kami pun naik, kami pun pulang menuju hotel, dan kami pun istirahat dan mencari makan malam. Kami mempersiapkan badan untuk persiapan kami besok untuk pulang ke Magelang. Ya, dan sampailah di hari terakhir kami di Pulau Bali. Kami pun bersiap untuk pulang dan harus menerima kenyataan bahwa kami harus pulang. Akhirnya kami pun bersiap di pagi hari sekitar pukul 8 pagi lagi. Kami bangun agak telat lagi karena capek juga badannya. Kami mulai packing barang, mulai memasukkan baju ke dalam box, side bag, dan juga mengemasi beberapa peralatan yang kami bawa seperti kamera dan segala macamnya. Kami pun juga mulai membenarkan motor kami, mengencangi rantai, mengecek-ngecek ada yang kendor atau tidak. Sekiranya cukup, kami pun mulai bergegas untuk mandi dan berpamitan dengan pemilik hotel. Kami pun berpamitan, mengucapkan terima kasih atas pelayanannya yang sangat baik. Akhirnya kami pun keluar dari hotel, dan sebelum kami melanjutkan perjalanan ke arah pelabuhan, kami pun mampir sejenak ke suatu ekspedisi. Kami pun menitipkan oleh-oleh kami, karena kalau dibawa nggak cukup juga. Akhirnya kami titipkan ke ekspedisi tersebut, dan setelah menitipkan oleh-oleh, kami pun melanjutkan perjalanan melewati Tol Mandara dan lanjut terus. Akhirnya sebelum sampai di pelabuhan Gilimanuk, kami pun menyempatkan diri untuk mampir ke daerah Jembrana. Itu ada satu pura yang sangat besar, yaitu Pura Jagatnata. Kami pun foto di situ, foto dan mengabadikan momen terakhir kami pada saat itu ya di Bali. Foto-foto sejenak sambil flashback kembali. Ternyata perjalanan kami ini cukup panjang, hampir 800 kilo sampai ke hotelnya saja, belum muter ke Balinya itu. Dan setelah kami rasa cukup ya, akhirnya kami langsung melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Gilimanuk. Sebelum sampai ke Pelabuhan Gilimanuk, kami menyempatkan diri untuk mampir ke klinik untuk rapid test antigen, karena syarat perjalanan pulang itu harus rapid antigen, dan juga membeli tiket kapal online. Dan setelah itu kami pun langsung masuk ke pelabuhan untuk verifikasi data, dan akhirnya kami masuk ke kapal pukul 5 sore. Dan akhirnya kami bergerak menuju ke Jawa, kapal pun berangkat, dan kami akhirnya sampai di Pulau Jawa itu pukul 6 sore, dan kami segera turun untuk mempersiapkan diri pulang ke Jawa. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampai di Pelabuhan Ketapang.
itu kami langsung loading dari kapal. Saya dan Edo itu kebagian di daerah yang atasnya ada dek kapalnya, jadi motor itu tidak bisa dinaiki oleh kami. Kami menurunkan motor pelan-pelan, namun di belakang saya itu ada mobil Pajero. Saya kira sudah lewat, ternyata belum. Nah, saya kagok karena saya nggak kuat menahan berat motor saya lepaskan. Ya, itu ternyata ada kerusakan di motor saya, trouble di bagian headlamp PC-nya. Itu setelah saya cek, ternyata hanya dudukannya saja. Setelah itu, kami pokoknya keluar dari kapal dulu, melipir ke pelabuhan itu, terus memperbaiki motor saya. Itu kebetulan saya membawa tali HB itu yang bisa melar, itu buat naleni lampu PC saya. Itu aman sampai di Magelang. Perjalanan dari Pelabuhan Ketapang dilanjutkan menuju ke Alas Baluran. Dari Alas Baluran kita keluar pukul 10 malam, kemudian di Alas Baluran itu keadaannya memang tanpa penerangan. Kita hanya membuntuti truk-truk besar, bis-bis pariwisata yang lewat itu, kita di belakangnya biar mendapatkan cahaya. Karena memang tidak ada penerangan kanan kiri, itu memang gelap. Itu namanya Alas Baluran di daerah Situbondo. Setelah keluar dari Alas Baluran, kami langsung cari makan pecel lele. Setelah sambil istirahat sebentar, kami lanjutkan perjalanan menuju ke Probolinggo. Di Probolinggo kami menemui jalanan yang sama, yang berlubang dan banyak truk-truk muatan berat. Itu kami langsung lanjut. Kami ngeres hanya di pom daerah Probolinggo itu 1 kali. Terus kami lanjutkan perjalanan lagi menuju ke daerah Pasuruan. Di Pasuruan kami langsung menuju ke Jombang. Itu sampai Jombang udah pukul 7 pagi kalau nggak salah. Itu kami langsung cari sarapan di daerah Jombang pinggir jalan itu. Terus kita langsung melanjutkan perjalanan lagi menuju ke daerah Nganjuk. Sampai Nganjuk itu pukul 12 siang. Kita lanjutkan perjalanan lagi. Awalnya kita mau melewati Solo, tapi ternyata saya menemukan rute baru itu melewati Magetan yang tembus ke daerah Sarangan. Kalau nggak tahu, daerah Sarangan itu daerah yang jalannya ngeri. Itu banyak tanjakan, turunan curam. Dari situ, itu kan daerah dataran tinggi. Kita turun, ternyata bisa tembus ke daerah Sukoharjo. Dari Sukoharjo, kita menuju ke daerah Klaten, kemudian menuju ke daerah Jogja. Di Jogja, saya dan Edo bermalam 1 hari. Ada saya tempat tinggal di daerah Kalasan. Itu kami tanggal 24 malam dan besoknya pagi berangkat ke Magelang lagi, pulang balik ke rumah masing-masing untuk merayakan Natal bersama keluarga. Ya, perjalanan pulang itu ada kejadian unik. Ya, pertama tadi Noven yang di kapal ya. Kemudian saya itu mengalami pas posisi sudah di daerah Jawa Timur. Nah, selama perjalanan saya itu ngecek sepatu saya kok basah, padahal kondisi jalan itu nggak hujan. Lalu ya udahlah, mungkin tadi ada cipratan air ya, saya itu biarin aja ya. Oke. Lalu saya terus jalan. Saya itu sempat berhenti makan sama Noven di daerah mana saya lupa. Itu saya lihat juga sepatu kok masih basah. Ya mungkin karena kecipratan air tadi ya, atau di daerah tempat makan tadi saya ketumpahan air, saya nggak tahu juga. Akhirnya saya jalan lagi sampai sebelum Jombang itu saya lihat sepatu saya semakin basah yang bagian kiri. Aduh, ada yang nggak beres nih kayaknya di motor. Akhirnya di daerah Jombang itu kami pun berhenti sebentar untuk ngisi bensin sama ngecek-ngecek motor. Nah, di situ saya agak drop ya, dan nggak nyangka ternyata baut bagian headnya yang untuk kancingan di kamprat itu dol, lepas. Lepasnya bukan lepas, tapi dudukannya itu dol, rusak gitu. Wah, ternyata yang menyebabkan basah sepatu saya itu oli. Di satu sisi saya panik karena saya juga harus ngejar waktu ke Magelang, karena pada tanggal 24-nya saya itu ada tugas di gereja. Akhirnya saya bilang Noven,
bahwa motor saya itu rusak bagian ini. Akhirnya setelah kita berdiskusi, akhirnya kami pun mencari bengkel terdekat untuk beli oli. Kami pun mampir ke bengkel, kami pun beli oli baru, dan setiap kami jalan dan berhenti, setiap berhentilah pokoknya, itu saya selalu ngisi oli, paling enggak itu berapa mili, biar oli itu nggak asat di dalam, oli itu nggak habis di dalam mesinnya. Soalnya kalau misalnya sampai habis, bisa merembet kemana-mana, bisa nyeker lah segala macam. Karena masih jauh juga dan di posisi saat itu saya panik, ya udah akhirnya setiap jalan 1 jam 2 jam kami berhenti, saya isi oli, begitu terus sampai akhirnya sampai di Magelang. Dan puji Tuhan sampai di Magelang, saya kebawa ke bengkel, ternyata hanya masalah itu aja, dan untung kami pun cepat tanggap dengan membeli oli itu. Akhirnya motor pun selamat dan motor saya itu aman, olinya tidak asat. Ya, akhirnya kami menyelesaikan touring ke Bali ini dengan selamat. Puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kemudian dari touring kemarin ini memberikan saya banyak cerita, banyak kesan dan pesan yang berarti bagi saya. Kemudian dari perjalanan touring ini, kesimpulan yang saya dapatkan, kami harus bisa lebih mengerti tentang motor dan juga lampu-lampu, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang utama, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga kepada saudara-saudara dan om yang sudah membantu saya, mensupport saya dalam touring ini. Saya ingin terima kasih juga pada teman-teman motor Magelang dan Bali yang sudah memantau perjalanan kami dari Magelang hingga Bali, dari Bali hingga Magelang. Terima kasih, dan mohon maaf saya dan Noven belum bisa sowan ke tempat panjenengan. Teman-teman motor Bali, mohon maaf, mungkin next time bisa sowan ke tempat Anda. Kemudian terima kasih juga beberapa teman-teman motor di Jawa Timur kemarin yang ketika kami mampir ke suatu tempat ada teman-teman motor, terima kasih atas persaudaraannya, pertemanannya. Kemudian saya ingin berterima kasih juga untuk bengkel-bengkel yang sudah mempersiapkan motor kami, Diamond Motor dan juga Surabaya Motor. Terima kasih, motor kami sudah bisa sampai ke Bali dan pulang dengan selamat. Thank you. Adanya touring ini memang menjadi apresiasi buat diri kami masing-masing ya. Terus menjadi titik di mana kami mengetahui kekurangan, di mana motor kami ini kurang apanya lagi. Itu menjadi pengalaman baru buat kami. Pertama saya juga, pengalaman pertama saya menaiki motor sampai di Bali, naik ke kapal menggunakan motor saya sendiri. Lalu perjalanan selama touring itu yang diingat tuh malah selama perjalanan di jalanannya. Kalau di Balinya saya juga menjadi pengalaman pertama saya juga dapat berlibur di Bali bersama teman saya Edo. Tentunya touring kali ini tidak akan berlangsung jika tidak ada restu dari Tuhan, keluarga, dan juga teman-teman saudara kami. Terima kasih kepada sponsor-sponsor kami seperti bengkel Diamond Motor, Surabaya Motor, dan juga kemarin saya sempat meraih sepatu dari Nah Project karena 1 minggu sebelum perjalanan ini saya mengikuti giveaway dan untungnya saya juga mendapatkan sepatu dari Nah Project. Terima kasih. Dan juga aparel-aparel yang kami gunakan seperti jaket, celana dari brand-brand seperti Kontin, Eiger, dan Polis Indonesia. Terima kasih.